Selamat siang, perkenalkan nama saya Lawrence. Kita bertemu lagi di video ini. Nah, kali ini videonya sangat spesial karena saya ditemani oleh teman saya sendiri bernama Cynthia. Cynthia ini adalah salah satu kerabat saya saat kita bekerja sama di salah satu organisasi. Nah, Cynthia ini adalah salah satu korban dari toxic relationship. Nah, Cynthia juga berumur 21 tahun dan juga sudah menjalani hubungan selama setahun lebih dengan pasangannya. Jadi di video kali ini saya akan membantu Cynthia untuk memberitahu sedikit wawasan tentang apa itu toxic relationship, apa saja ciri-ciri yang harus diketahui, dan juga apa saja dampak serta bagaimana cara mencegahnya. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih dalam apa itu toxic relationship, jadi sedikit pandangan tentang toxic relationship, bahwa toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat itu rasanya sudah tidak asing lagi untuk kita perbincangkan, tapi masih banyak kasus yang sering terjadi pada anak remaja. Nah, pasalnya saat ini banyak sekali pasangan yang terlihat menunjukkan rasa kasih sayangnya itu dengan cara memberikan perhatian yang lebih dan juga mengatur aktivitas pasangannya. Nah, ini seringkali terjadi pada anak-anak remaja atau anak-anak usia umuran 15, 16 sampai 17 tahun begitu. Nah, terus para pasangannya itu karena terlalu effort atau terlalu banyak mengatur aktivitas pasangannya, mereka akan dengan tidak sengaja akan menunjukkan bahwa sifat posesif dari mereka sendiri. Nah, Cynthia, jadi ini yang seharusnya kamu pahami dan mengerti apa sebenarnya toxic relationship itu. Jadi toxic relationship itu adalah hubungan yang ditandai dengan perilaku buruk. Yang pertama, perilaku buruk, dan juga tidak sehat secara emosional. Jadi toxic relationship itu adalah adanya tindakan perilaku buruk dan juga tindakan yang tidak sehat gitu, yang secara emosional yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pasangannya. Lalu apa saja sebenarnya ciri-ciri yang harus kita ketahui dalam toxic relationship? Jadi yang pertama itu adalah rasa cemburu yang berlebihan. Ingat, rasa cemburu yang berlebihan itu adalah salah satu penyebab utama di mana timbulnya hubungan tidak sehat. Ya, jadi kalau pasangan Cynthia terlalu cemburu dengan Cynthia, apalagi kalau Cynthia punya teman cowok yang dekat, terus pasangan Cynthia itu terlalu cemburu, nah itu tuh salah satu. Kalau cemburunya sewajar sih masih tidak apa-apa ya, tapi kalau sudah berlebihan itu adalah salah satu tanda bahwa hubungan Cynthia itu berada dalam toxic relationship. Terus apa ciri yang kedua dari toxic relationship? Jadi ciri yang kedua itu adalah mengungkit kesalahan pasangan. Nah, ini juga nih penting sekali untuk Cynthia mengerti apa mengungkit kesalahan pasangan. Nah, ciri hubungan ini jelas tidak sehat ya, karena kesalahan pasangan itu selalu diungkit-ungkit. Otomatis apalagi kalau anak-anak remaja zaman sekarang kan itu banyak bapernya, terus banyak maunya. Orang Kupang bilang banyak bagiunya. Nah, itu tuh. Ini nih mengungkit kesalahan pasangan nih. Nah, hal ini menjadi salah satu yang sangat fatal karena dapat memicu perdebatan antara kamu dan pasangan kamu. Nah, jadi ini nih Cynthia, kamu harus benar-benar cermat dalam sebuah masalah kecil atau besar dengan pasangan kamu. Jadi jika ada pengungkitan dalam hubungan, alangkah baiknya itu masalah dalam hubungan kamu membicarakannya secara baik-baik. Jadi untuk menemukan solusi dari kesalahan tersebut itu juga easy, maunya jadi gampang gitu. Nah, kita lanjut ketiga nih, apa itu
ciri-ciri ketiga dari toxic relationship. Sebenarnya sih banyak sekali ciri-ciri, tapi yang ketiga ini selalu dipandang serba kekurangan. Nah ini nih, saya mau tanya, siapa di antara kamu yang senang dipandang serba kekurangan oleh pasangan? Pasti rasanya tidak enak kan? Nah, jadi setiap orang itu sudah pasti ingin dilihat bahwa uh, dia itu sosok yang sempurna di pasangannya. Mungkin semua pasangan seperti itu. Terus, namun jika kamu tidak mendapatkan apa yang seharusnya kamu mau, maksudnya pasangan kamu itu tidak uh, mengatakan bahwa kamu itu punya kelebihan, selalu merasa kamu tuh punya kekurangannya lebih sekali, jadi kamu merasa tidak nyaman. Nah itu tuh salah satu tanda bahwa Cynthia dalam hubungan toxic relationship. Terus bagaimana dengan ciri-ciri yang berikut? Nah yang berikut ini adalah memiliki komunikasi yang buruk. Kami sudah paham ya bahwa komunikasi yang buruk itu akan menimbulkan sebuah masalah. Jadi Cynthia, ciri toxic relationship ini memiliki komunikasi yang buruk itu seperti yang diketahui bahwa komunikasi merupakan hal penting yang sudah seharusnya dimiliki oleh satu pasangan. Jadi kalau kamu dengan pasangan kamu itu memiliki komunikasi yang buruk, otomatis hancur kan hubungannya, sering terjadi perkelahian, sering terjadi baperan yang berlebihan dan lain sebagainya. Nah selanjutnya apa ciri-ciri dari toxic relationship selanjutnya? Yang kelima ya, yang kelima itu tidak ingin dikalahkan. Nah ini lebih kepada sosok Cynthia sebagai seorang perempuan. Nah, rasa tidak ingin dikalahkan juga menjadi salah satu penyebab utama hancurnya hubungan, karena ini sudah termasuk ciri-ciri toxic relationship. Nah, jadi kalau Cynthia juga harus benar-benar mengerti ya apa ciri-cirinya. Terus apa ciri selanjutnya, yaitu selalu direndahkan. Nah, mungkin Cynthia sering merasa bahwa pasangan Cynthia itu selalu merendahkan Cynthia, baik di teman-temannya atau juga merendahkan Cynthia secara individu ya, atau bahkan hal apapun yang kamu lakukan dan kenakan selalu dipandang tidak baik. Nah itu tuh benar-benar tidak sehat ya secara emosional. Mungkin Cynthia mulai merasa tidak nyaman karena selalu direndahkan. Nah itu tuh merupakan tanda bahwa hubungan kamu Cynthia sedang tidak sehat. Lalu apa ciri-ciri selanjutnya? Jadi ciri-ciri selanjutnya itu adalah selalu dijadikan pelampiasan amarah. Nah ini nih, buat kamu Cynthia, teman saya, kita kan berteman sudah cukup lama. Jadi buat kamu Cynthia yang selalu sabar dijadikan tempat pelampiasan amarah pasangan, kini saatnya kamu harus berhenti melakukannya. Karena apa? Ya pasalnya hal yang kamu lakukan tersebut salah dan hanya akan menyakiti perasaan kamu saja Cynthia. Jadi jika kalau kamu mempertahankan terus-menerus, korbannya akan kamu yang rasakan gitu. Jadi rasa sakit, rasa pedih yang kamu rasakan ya jadi kamu harus benar-benar paham, lalu kamu memutuskan untuk berhenti dengan pasangan kamu sendiri. Bagaimana dengan ciri selanjutnya? Jadi ciri selanjutnya itu adalah ada ancaman dalam hubungan. Ya, ini sedikit mengerikan ya teman-teman. Jadi bila dimana hubungannya tidak sehat juga ditandai dengan sifat pasangan yang seringkali itu dia memberikan ancaman untuk mengakhiri hubungan ketika terjadi permasalahan. Ini biasa nih sering terjadi pada anak-anak remaja nih yang masih labil, yang baru mulai puber. Itu sering terjadi sekali. Karena pada dasarnya suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan baik apabila Cynthia dan pasangannya itu mengatasi permasalahan dengan kepala dingin atau menangkapkan pikiran terlebih dahulu, menenangkan gitu. Jadi Cynthia dengan pasangannya itu harus benar-benar dalam kondisi yang
tenang, terus dingin, barulah mulai bangunlah komunikasi untuk uh, mencari solusi bersama dari permasalahan tersebut. Nah, ini nih adalah ciri terakhir dari tanda-tandanya kamu dalam hubungan toxic relationship. Nah, cirinya apa itu? Tidak bisa menjadi diri sendiri. Nah, ini nih yang perlu benar-benar perlu diperhatikannya. Mau untuk laki-laki, baik itu mau untuk perempuan, ini sangat sangat penting kita tahu, karena ciri hubungan yang tidak sehat itu akan berakhir apabila kamu tidak menjadi diri sendiri. Nah, hal ini Cynthia bisa terjadi ketika kamu mendapat banyak tuntutan dari pasangan kamu, entah itu tuntutan dalam berperilaku maupun dalam berpenampilan. Nah, ini sering terjadi lebih dominan pada perempuan karena mereka itu sedikit merasa insecure gitu. Nah, jadi kalau untuk itu saya pikir dari beberapa ciri-ciri yang sudah saya jelaskan, sudah saya info kepada kamu Cynthia, kamu perlu pertimbangkan kembali apakah selama setahun ini kamu merasa baik-baik saja atau merasa tidak baik, tidak sehat dalam hubungan kamu sendiri. Jadi ya, saya pikir kamu harus perlu pertimbangkan kembali untuk mengambil keputusan bahwa kamu itu sedang berada dalam toxic relationship. Oke, terus apa saja dampak dari toxic relationship? Nah, ini Cynthia, kamu juga harus kenali nih dampak apa saja yang harusnya kamu tahu, apa saja dampak buruknya. Jadi tidak hanya sekedar kita mengetahui ciri dari toxic relationship saja, kita juga harus perlu tahu bahwa ada dampaknya. Jadi dampak yang pertama itu ini sering banget nih terjadi pada orang yang sedang merasa jatuh cinta gitu kan. Yang pertama itu dampak tekanan darah tinggi. Ini anak muda sekali guys. Jadi kalau kita sering atau kita dalam hubungan toxic relationship, jadi kan kita kan sudah tahu bahwa toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak sehat. Dan dampaknya yang pertama itu adalah tekanan darah tinggi. Jadi kita tuh semakin lama kelamaan dalam hubungan tersebut, kita akan merasa emosi. Nah, emosi itulah adalah naiknya darah tinggi kita. Jadi kita semakin emosi, semakin marah, dan akan mengakhiri hubungan kita dengan keputusan yang tidak jelas. Terus yang kedua, ada yang namanya dampaknya itu stres kronis. Wow, ini kalau sudah masuk dalam stres ini, kita harus perlu berhati-hati dan juga harus benar-benar perlu menghentikan hubungan kita ini, karena hubungan kita ini sudah tidak sehat lagi, sudah benar-benar sudah tidak wajar. Jadi kalau toxic relationship itu nyatanya juga dapat menyebabkan stres kronis Cynthia. Jadi di antara kamu dan pasangan kamu yang mampu melemahkan kesehatan mental dan fisik, stres kronis juga dapat meningkatkan atau memperburuk hampir semua masalah kesehatan. Jadi bukan hanya karena toxic relationship saja yang dapat menyebabkan stres kronis. Terus yang ketiga itu ada memicu peradangan tubuh. Ya, mungkin kamu paham lah. Terus selanjutnya itu ada memperpendek umur. Iya sih, kenapa memperpendek umur? Karena semakin lama kamu menjalani hubungan toksik, itu akan membuat kamu itu merasa stres, depresi, akhirnya mengambil keputusan yang tidak wajar. Banyak sekali yang terjadi di khususnya Kota Kupang. Banyak sekali ada muda bahkan pelajar yang saking stresnya dalam menjalani hubungan itu memutuskan untuk bunuh diri, untuk memutuskan untuk pergi dari rumah, tinggalkan orang tua hanya karena sebuah hubungan yang tidak sehat ini. Nah, dampak selanjutnya itu adalah menyebabkan obesitas. Ini yang makanya nih for the first time saya lihat kamu itu, badan kamu itu semakin tambah gendut ya. Mohon maaf, bukan body shaming, tapi ini nih kamu nih harus perlu ketahui, mungkin dalam hubungan kamu itu
sering terjadi perkelahian antara kamu dan pasangan kamu karena miskomunikasi sehingga kamu stres. Akhirnya kamu lebih memilih untuk menenangkan diri kamu itu dengan makan yang berlebihan untuk menaikkan mood kamu lagi. Nah, itu juga harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa kelebihan berat badan juga itu akan mengganggu kesehatan tubuh dalam kamu. Jadi jika kalau kamu stres ya jangan sering-seringlah makan. Mungkin bisa jangan olahraga atau refreshing gitu atau kita healing gitu kan. Oke, yang selanjutnya itu adalah memengaruhi kesehatan jantung ya. Jadi kalau benar-benar sudah pada tingkat yang benar-benar sudah sehat lagi ya teman-teman. Jadi kalau Cynthia, kamu kalau masih kepingin hidup yang lama, jika kamu masih ingin lebih merasakan masa muda kamu itu, sebaiknya kalau pasangan kamu itu sudah mengajak kamu dalam lingkaran zona tidak baik atau toxic relationship ini, sebaiknya kamu hindari karena jika kamu stres dan stres itu dapat memicu naiknya asam lambung, itu yang pertama. Terus, dengan naiknya asam lambung itu akan membuat peredaran darah ke area jantung itu tidak stabil, macet. Nah, itu membuat kamu terasa gangguan pada kesehatan jantung kamu. Yang ketujuh itu adalah memperburuk gejala penyakit kronis. Contohnya kalau kamu itu punya penyakit lain yang seharusnya tidak terjadi, mohon maaf, kameranya tadi sedikit blur. Mungkin jadi dampaknya selanjutnya itu adalah memperburuk gejala penyakit kronis. Mungkin kamu Cynthia punya penyakit lainnya seperti saya bilang tadi kayak lambung. Nah, itu kan kalau kamu tetap nyaman dalam hubungan toxic relationship ini, mungkin akan memicu kamu untuk stres atau depresi sehingga pikiran kamu itu sudah tidak tenang dan membuat kamu juga malas untuk makan atau hilangnya niat untuk makan. Nah, itu tuh yang akan membuat kamu merasa benar-benar tidak sehat lagi. Nah, terus bagaimana solusinya agar kamu bebas dari toxic relationship? Nah, ini kamu harus benar-benar mengerti dan mendalami solusinya. Jadi sebenarnya salah solusi ampuh untuk terlepas dari hubungan yang tidak sehat itu adalah memutuskan hubungan itu sendiri. Jadi bisa berhenti dalam hubungan itu secepatnya. Tapi namun untuk mengambil keputusan ini tersebut, kedua pihak harus benar-benar mengetahui bahwa hubungan tersebut sudah tidak baik dan tidak bisa diteruskan lagi. Terus apa saja yang harus kamu lakukan saat kamu terjalin dalam hubungan toxic relationship? Jadi yang pertama itu solusinya ya Cynthia. Jadi kamu bisa berkomitmen untuk sama-sama berubah dan tidak lagi melakukan hal-hal yang memicu kekerasan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, akan lebih sering mengkomunikasikan permasalahan dalam hubungan secara bersama-sama untuk kedepannya. Jadi lebih kedewasaan gitu, lebih memikirkan bahwa hidup kedepannya itu bagaimana. Terus yang ketiga itu meminta bantuan keluarga atau konselor. Nah, ini kamu bisa pergi ke psikolog klinis untuk melakukan terapi mungkin karena kamu stres atau apa segala macam untuk mendapatkan solusi atas hubungan yang tidak sehat ini lagi. Dan juga selanjutnya itu berkomitmen untuk saling menerima kelebihan serta kekurangan pasangan kalian sendiri. Jadi kalau kalian sudah mencintai diri kalian sendiri, otomatis kamu juga sudah bisa menerima kekurangan dan kelebihan kamu sendiri, dan juga kamu juga bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan kamu sendiri. Terus yang selanjutnya itu adalah menerapkan prinsip untuk lebih mencintai diri sendiri, yang seperti sudah saya katakan sebelumnya bahwa jika kamu sudah berhasil mencintai diri kamu sendiri, maka dengan begitu gampang kamu akan mencintai orang lain ya, contohnya pasangan kamu sendiri ya.
Dan yang selanjutnya itu adalah mengerti dan memahami isi hati kamu dong. Jadi kamu juga harus benar-benar paham isi hati kamu itu sebenarnya apa. Maka kamu juga bisa menetralkan emosi dengan mood-moodnya pasangan kamu. Dan yang terakhir adalah menyadari dan mengakui kalau sedang berada dalam hubungan itu. Jadi kamu bisa membangun komunikasi dengan pasangan kamu bahwa hubungan kita ini sudah tidak wajar lagi, sudah tidak sehat lagi. Jadi kamu bisa memutuskan untuk berhenti. Oke, baik, video kita sampai di sini saja. Terima kasih juga buat teman saya Cynthia yang sudah mau membantu saya untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya untuk mendapatkan nilai. Untuk itu buat teman-teman semua yang di sana, jika kalau teman-teman semua sudah merasa bahwa hubungan kalian sudah tidak sehat, baik itu secara fisik ataupun tidak fisik, sebaiknya kalian lebih memikirkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk mengatasinya, atau ya jalan singkatnya sih lebih baik putus saja dengan pasangan kalian. Salam saya dari Lawrence.